SDGs Desa Channel, sarana edukasi dan informasi SDGs Desa. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Indeks Desa Membangun di 2022. Di webnya sendiri ini ada tambahan pertanyaan ya. Yang itu sudah selesai pada tanggal 17 Februari kemarin. Kemudian di bagian publikasi ini cuman ini melihatnya dari bawah ya. Jadi sehingga publikasi terbaru ada di bagian bawah. Jadi yang disediakan oleh Kementerian Desa itu adalah Indeks Desa Membangun 2022 mengenai SOP dan surat pemutakhiran IDM serta manual book. Manual book tentu saja yang penting adalah kalau sampai ada masalah dalam upload data gitu ya. Jadi di dalam menu publikasi ya, ini ada dari tahun 2016. Ini sebetulnya kalau kita lihat isinya itu 2015 sebetulnya. Ya, jadi dikeluarkan tahun 2015 karena waktu itu memang menggunakan PODES 2014. Ya. Kemudian IDM pertama kali di tahun 2018, tapi pada aplikasi yang berbeda, sehingga di sini mulainya di tahun 2019. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu dijaga gitu, yaitu bahwa godaannya di dalam IDM itu adalah bagaimana kalau kita memperbaiki desa menjadi desa mandiri, sehingga komponen-komponen dari IDM yang menghitung desa mandiri itu yang banyak disiapkan gitu. Sementara yang lainnya itu tidak disiapkan. Jadi meskipun sudah ada sudah ada peraturan Menteri Desa tentang Indeks Desa Membangun, tapi perbaikan metodologi dilakukan oleh timnya Pak Mustaqim ini ya. Jadi di sini disebutkan bahwa kita sudah ketahui juga sama-sama bahwa indeks ketahanan lingkungan nilainya 0,8, ya. Proporsi nilainya 0,8. Kemudian di yang lain, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial itu nilainya relatif lebih rendah. Jadi kita ketahui rumus pokoknya di sini. Indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan, kemudian dibagi 3. Ya, dibagi 3. Jadi masing-masing indeks ini dilihat dan kemudian dibagi 3. Seperti biasa dengan pola seperti ini sudah ada kajian dari HDI, Human Development Index, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kalau di Indonesia kan, yang mengubah rumus per 3 menjadi akar 3. Jadi kalau IKS, IKK, IKL per 3 ini artinya apa? Artinya desa bisa membangun sesuai yang paling mudah dulu bagi desa. Karena membangun apapun di desa itu nilai dari IDM akan naik. Tapi kalau akar pangkat 3 dari IKS, IKE, IKL, maka harus membangun ketiganya sekaligus. Karena kalau membangun salah satu, itu pun tidak akan menaikkan indeks. Nah, jadi di sini IKS, IKE, IKL, kalau kita lihat secara prioritas,
Bagaimana kita melihat prioritas itu karena lihat dari nilai masing-masing indeks ketahanan ini. Itu IKL ini nilainya per komponen itu paling tinggi. Kemudian IKE itu yang di tengah, kemudian komponen IKS itu yang paling bawah. Jadi itu yang paling sedikit. Makanya pernah waktu itu ditanyakan kenapa desa banyak membangun jalan di tahun 2016-17 itu. Tapi nilai IDM-nya rendah begitu. Ya karena memang skor untuk jalan itu adalah salah satu skor yang terendah di dalam IDM. Jadi lebih banyak skornya di ekologi. Dan itu pertanyaan-pertanyaan mengapa desa-desa di sekitar pelosok gitu ya, itu memiliki IDM yang tinggi sementara desa-desa di kota dan industri IDM-nya justru tidak tinggi. Ya karena lingkungannya memiliki posisi yang sangat tinggi. Nah, jadi hal yang penting di dalam IDM itu ada status desa, dari desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Kata kunci yang penting juga adalah desa sangat tertinggal, karena memang ternyata Presiden Joko Widodo itu membutuhkan yang lebih detail, bukan hanya desa tertinggal, tapi ada juga desa sangat tertinggal. Itulah yang kemudian membuat IDM kemudian digunakan antara lain ya, itu yang membuat IDM digunakan secara nasional. Ada posisi desa sangat tertinggal. Ya. Kemudian untuk prosesnya selama ini seperti biasa dari PLD atau Kades. Ya ini sebetulnya Kades ya, cuma didukung oleh pendamping. Kalau misalnya bisa dilakukan sendiri lebih bagus. Ada verifikasi di level kecamatan, kabupaten, provinsi. Ya. Paling tidak ketika kecamatan dan kabupaten sudah oke, maka datanya akan muncul di web IDM. Ya. Tapi kalau belum oke, maka datanya tidak akan muncul. Ya. Jadi supaya bisa muncul di webnya IDM itu memang sudah bisa atau sudah diverifikasi di level minimal kabupaten, ya, minimal kabupaten, supaya bisa ketahuan gitu, bisa ketahuan sebetulnya berapa yang sudah valid ya, karena ada kebutuhan bahwa datanya itu memang valid ya. Dan valid itu artinya adalah dikoreksi. Perlu diingat kembali bahwa mulai tahun ini sebaiknya verifikasi itu dilakukan kepada seluruh hasil dari IDM. Jadi tidak hanya komponen-komponen yang digunakan untuk penyusunan IDM-nya, tapi seluruh pertanyaan dari IDM itu supaya dilihat. Ini IDM-nya untuk penyusun IDM, jadi sarana kesehatan, kemudian dokter yang tinggal, bidan yang tinggal, kesehatan yang lain, kepesertaan BPJS, ya. Kemudian akses terhadap Poskesdes, kemudian skor terhadap Posyandu, kemudian SD, SMP, SMA, PAUD, kemudian paket A, paket B, paket C, kemudian kursus taman bacaan atau perpustakaan desa, gotong royong, kemudian, nah kalau sudah pertanyaannya dua, kebiasaan gotong royong, kemudian frekuensi, ini sebetulnya menunjukkan hal-hal yang
disadari atau tidak, itu adalah hal-hal yang diprioritaskan. Ya, kalau satu pertanyaan dibuat detail, itu menunjukkan bahwa kalau salah satu nggak ada, nanti yang kedua jadi ikut nggak ada. Coba kita bayangkan skor kebiasaan gotong royong. Ya. Seandainya ada skor itu, maka akan nambah skor frekuensi gotong royong. Tapi kalau ada gotong royong itu tidak ada, maka sekaligus merugikan desa karena frekuensi gotong royong juga hilang nilainya. Jadi ini jenis-jenis pertanyaan yang meskipun mungkin tidak disebut sebagai prioritas, tetapi ketika muncul dalam penghitungan, maka itu sebetulnya implisit secara metodologis itu prioritasnya. Jadi kalau ada pertanyaan digabung-gabungkan menjadi lebih detail, apalagi pertanyaan bersyarat seperti ini, maka itu artinya diprioritaskan secara metodologis. Kemudian ruang publik, kegiatan olahraga, ini juga sama, ini ada kelompok dan kemudian kegiatan olahraga. Ini tahun lalu pernah dimunculkan oleh Kades bagaimana kenapa kita sedikit ya olahraganya. Ya karena ada dua pertanyaan ini. Begitu kelompok kegiatan olahraganya itu jumlah kelompoknya itu rendah, maka padahal kami rajin, kami juara dan sebagainya. Ya tapi karena ini pertanyaan bersyarat, sebanyak-banyaknya skor kegiatan olahraga itu, maka akan tergantung skor kelompok kegiatan olahraga. Gitu. Kemudian agama, bahasa, komunikasi, kita sudah sama-sama tahu ini salah satu bagian yang sudah banyak tanggapan berkali-kali. Ya. Karena ini apakah ini termasuk bagian dari pembangunan, meskipun namanya indeks desa membangun, apakah ini termasuk bagian dari membangun, ataukah itu sebetulnya bagian dari berbagai kondisi lokal. Seperti seandainya satu desa jumlah agamanya cuma satu, apakah itu ada kesalahan dalam pembangunan, jadi harus lebih dari satu agama, yaitu memang sudut pandangnya secara akademis itu memang terbalik. Jadi ciri-ciri kosmopolitan itu biasanya orang semakin kosmopolit, semakin berani berada bersama pihak lain, itu antara lain kalau dia sudah terbiasa dengan warga yang beragama lain. Dia sudah terbiasa bergaul dengan warga yang tidak hanya berbahasa seperti dirinya, tapi berbahasa lain. Artinya, makanya kita yakin misalnya contohnya di Bali, itu warga desanya relatif akan kosmopolit. Ya. Dibandingkan misalnya desa-desa yang di situ hanya ada satu agama, kemudian hanya mengenal satu bahasa. Gitu. Jadi ini seperti itu. Tapi kemudian apakah artinya kita harus membuat satu wilayah itu beragama majemuk dan berbahasa majemuk, itu jalurnya sebetulnya kausalitas bahwa jika kosmopolit maka salah satu cirinya majemuk agama dan majemuk bahasa, ya, yang membuat orang kosmopolit. Tapi kemudian apakah harus dijadikan kosmopolit? Nah itu. Tapi ini sudah jadi ya pada masanya itu dianggap perlu lengkap gitu. Ya. Kemudian sama ini suku juga demikian. Ya. Kemudian seakan bahwa kalau lebih dari suku itu akan semakin kosmopolit. Ya. Jadi tadi sudut pandangnya sebetulnya. Kemudian keamanan, ini ada pos kamling, pos keamanan, kemudian ada siskamling seperti biasa. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang mau tidak mau akan berkaitan gitu. Kemudian konflik. Ya. Kalau sekarang kita sudah mengetahui bahwa bukan soal konfliknya dalam pembangunan, tetapi bagaimana penanganan konflik. Karena yang membuat aspek pembangunan sebagai perencanaan atau kegiatan yang sengaja dilakukan oleh manusia itu bukan berkonflik, ya, tapi menangani konfliknya. Jadi
sudah semakin paham jebakan-jebakan dan yang dimaksud di dalam IDM maupun di dalam berbagai indeks yang lain ya, karena ya semua belajar dari tahun 2014 ketika Undang-Undang Desa mulai dilansir sampai kemudian saat ini. Kemudian PMKS, penyakit sosial ini ya. Kemudian akses SLB, ini aspek-aspek sosial, kemudian akses listrik, ya. Kemudian sinyal, ya, dan internet. Ini secara tidak langsung juga ini banyak aspek-aspek yang berkaitan. Kalau satu desa tidak ada internet, maka apalagi kalau tidak ada sinyal seluler, ya, karena tidak ada sinyal seluler maka sekaligus tidak ada skor internet dan sekaligus nanti akses internet warga juga ikut rendah. Jadi memang kita mengetahui bahwa secara implisit IDM menekankan aspek penting dari internet gitu. Kemudian jamban dan sampah seperti biasa ya, jamban, kemudian sampah, air minum dan air mandi. Di masa lalu kalau kita belajar, kita mengumpulkanlah kuesioner potensi desa, itu tidak dipisahkan antara air minum, air mandi, itu di masa-masa lalu tidak dipisahkan. Kemudian baru di pertengahan tahun 2000-an itu muncul pemisahan air minum dan air mandi. Kemudian ketika PODES itu digunakan sebagai basis pengukuran waktu itu ya, Indeks Pembangunan Desa atau IPD dan Indeks Desa Membangun atau IDM, maka muncullah dua skor ini, skor air minum dan skor air mandi. Apa sih konsekuensinya? Air kalau belum bisa dipakai minum, itu bisa saja dipakai untuk mandi dan cuci. Tapi begitu air bisa dipakai untuk minum, maka otomatis bisa dipakai untuk mandi dan cuci. Apa itu konsekuensi metodologinya? Artinya adalah kalau skor air minum tinggi, pasti skor air mandi dan air cuci itu tinggi juga. Karena ini adalah pertanyaan bersyarat sebetulnya. Jadi kalau air minumnya tinggi, maka air mandi dan cuci tinggi. Itulah sebabnya di beberapa kesempatan itu ada yang mengusulkan kenapa enggak air minum saja? Karena otomatis kalau air minum tinggi kan air mandi dan air cuci juga pasti tinggi juga. Gitu. Karena ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi, pertanyaan bersyarat bahwa jika ini tinggi maka ininya tinggi. Gitu. Jadi kembali, ini dua pertanyaan yang saling berhubungan, maka kita bisa melihat di dalamnya itu. Kalau air minumnya tinggi, ya air mandinya tinggi. Tapi kalau sudah air mandinya itu buruk skornya, dipastikan skor air minum juga akan buruk juga. Gitu, ya. Jadi saling berkaitan dengan itu. Apa konsekuensi secara statistik kalau terlalu banyak pertanyaan yang saling bertaut seperti ini, maka tidak terpisah-pisah ya. Maka secara statistik itu juga sebetulnya statistik sudah memberikan saran ya. Kalau kita menggunakan statistik, kita ada saran mana pertanyaan-pertanyaan yang saling bertaut dan kemudian sebaiknya dipilih salah satu gitu. Sebetulnya sudah seperti itu. Tapi kembali bahwa ini bukan hasil sekali waktu ini hasil dari 2015 sampai sekarang ya. Sehingga memang pengubahan-pengubahan tidak bisa serta-merta begitu. Kemudian indeks ekonomi, ini jumlah industri ya, keragaman industri ya. Ini sudah ada kalau kita cek dibandingkan dengan yang sebelumnya sudah ada beberapa perubahan untuk penghitungan di dalamnya. Ini yang paling penting adalah disampaikan kepada publik, karena kalau tidak nanti tiba-tiba berubah, kita tidak tahu mengapa. Contohnya lazimnya dulu
desa mandiri yang paling tinggi itu ada di sekitar Kudus, Jawa Tengah. Itu di sekitar Dawe ya kalau di Kudus, Dawe, satu kecamatan di Kudus. Tapi kita ketahui tahun lalu hampir semuanya ada di sekitar Jawa Timur ya. Jawa Timur banyak yang di Malang dan kemudian ada di Banyuwangi. Mengapa sampai ada perubahan itu? Kami sempat tanyakan juga ke Pak Mustaqim. Mengapa gitu? Ya, katanya ya mungkin karena penghitung datanya sudah lebih bagus di sana. Tapi sebetulnya implisit di dalam metode memang setiap kali ada perubahan penghitungan itu maka akan mengubah juga hal seperti itu. Nah, ini yang penting untuk dilihat sebelum kemudian nanti kira-kira di bulan, biasanya 2 bulan lagi sudah hampir selesai itu IDM-nya. Kita akan mengetahui nanti mana yang akan menjadi mandiri, yang tertinggi sampai yang terendah gitu. Jadi ini industri mikro bukan sekedar total industri tapi sudah dibagi total KK gitu. Yang artinya sebetulnya satu kemanfaatan ya. Ini kalau sudah dibagi total KK itu dalam kondisi data-data di Indonesia ini sudah merujuk pada aspek outcome. Tidak hanya meningkatkan jumlah industri, tapi juga membanding dengan total KK. Ya. Seperti biasa akan punya keuntungan bagi desa-desa yang KK-nya sedikit dan akan banyak yang merasakan rugi meskipun jumlah industrinya lebih banyak. Tapi kalau KK-nya jauh lebih banyak, maka nilainya juga akan turun. Ya. Jadi ini sama dengan dilema ketika sempat dalam salah satu diskusi sebelum menentukan bahwa penilaian desa wisata Nusantara itu semata-mata jumlah like, itu pernah ada usulan jumlah like itu kemudian dibagi dengan jumlah penduduk desa. Ya. Karena pada waktu itu ada yang menyampaikan bagaimana dengan desa-desa yang penduduknya kecil, jangan-jangan nanti dia selalu kalah. Ya. Tapi itu kemudian tidak fair untuk yang penduduknya besar padahal like-nya besar. Ya. Desa dengan penduduk cuma 200 tapi mendapatkan like sampai 500 maka nilainya tinggi. Ya. Tapi yang mendapatkan like 1000 padahal jumlah penduduknya 12.000 nilainya menjadi rendah. Jadi itu dilema dan keputusan yang digunakan di IDM adalah keputusan jumlah industri mikro per total KK. Jadi dari dilema itu yang diambil adalah aspek relatif yang seperti ini. Kemudian pertokoan ya, seperti biasa ini ekonomi menjadi penting. Kemudian pasar ya, jumlah total KK per jumlah pasar itu sebetulnya adalah hitungan manfaat dari pasar. Ya. Jadi pasar itu bermanfaat untuk berapa keluarga gitu. Makanya hitungannya itu adalah total KK per jumlah pasar. Ya. Seperti biasa, ini dalam hal ekonomi, dilemanya juga adalah total KK itu adalah KK di desa itu. Ya. Tentu saja akan cocok kalau itu adalah pasar desa. Tapi kalau pasarnya sudah besar, ya, maka sebetulnya pemanfaatnya, real pemanfaatnya itu adalah selain dari KK tersebut. Ini sebetulnya dilema-dilema yang dirasakan ketika menyusun nilai atau indeks untuk kemanfaatan publik yang paling rendah ya, yang paling standar ya. Standar untuk memberikan layanan kepada publik. Misalnya contohnya di kementerian yang lain juga ada berapa KK per puskesmas. Ada yang berapa KK per jaring untuk pendidikan di level kecamatan. Jadi itu punya asumsi bahwa yang menggunakan adalah penduduk di wilayah itu. Di dalam ekonomi tentu saja tidak demikian. Sama seperti ketika dalam diskusi itu, salah satu yang disampaikan Gus Halim tentang desa wisata Nusantara, kalau like per jumlah penduduk, toh
yang mengklik like itu tidak hanya penduduk desa itu, ya. Yang mengklik like tidak hanya penduduk di kecamatan itu, tapi bisa seluruh dunia. Ini juga sama, pasar itu tentu saja secara faktual punya plus dan minusnya. Plusnya ini berarti kita menghitung dari level desa, ya. Hanya desa. Tapi kalau pasarnya lebih luas, ya mestinya total KK-nya tidak hanya itu. Juga sama ini skor warung dan kelontong. Sebetulnya kita sudah belajar dari SDGs desa itu, bahwa sekarang kita memahami untuk level desa itu harusnya berani skornya itu angka absolut. Misalnya seperti ini, 3, 5 begitu. Tapi kalau skornya angka relatif itu seperti ini 0,004 itu sebetulnya jangan di desa, ya, jangan di desa. Kenapa jangan di desa? Karena dengan skor yang absolut itu kita bisa mengetahui secara persis apa yang harus dilakukan, kepada siapa, berapa jumlahnya gitu. Tapi kalau persentase kemudian menjadi kabur lagi. Memang gunanya persentase untuk mengabstraksi supaya bisa dibandingkan dengan lokasi lain. Ini juga sama, skor penginapan atau kedai, kemudian jasa logistik, ini yang paling penting saat ini, ya, sangat penting. Kemudian bank dan BPR, tapi sekaligus juga fasilitas kredit, ya. Jadi dan lembaga ekonomi. Jadi sama seperti tadi. Karena itu di dalam kuesioner PODE sejak lama itu antara fasilitas kredit dengan perbankan itu disatukan kalau dulu gitu, disatu itu, karena memang ini pertanyaan-pertanyaan yang saling bertaut gitu, ya, saling bertaut. Kalau dalam statistik ini bisa dipilih salah satu sebetulnya, ya. Kemudian tapi ya kita ingat bahwa di masa lalu kajian-kajian terhadap itu memang belum ada, kekritisan terhadap hal ini memang belum ada. Setelah kita melihat hasilnya baru kemudian muncul ide-ide seperti itu. Kemudian transportasi umum, keterbukaan wilayah dilalui kendaraan bermotor roda 4 sepanjang tahun atau tidak, karena ini merujuk sejak dulu bahwa datang ke desa itu enak kalau musim kemarau, tapi kalau musim penghujan itu repotnya bukan main. Makanya ada tulisan sepanjang tahun atau tidak begitu. Kemudian kualitas jalan, ya, masih menganggap aspal atau beton paling tinggi, ya. Ini sebetulnya bagi kaum ekologis nggak terlalu suka, tapi warga desa masih menganggap aspal dan beton itu posisinya lebih tinggi. Dan untuk ketahanan lingkungan ini seperti biasa, ini masih yang terbanyak skornya. Apakah ada pencemaran atau tidak? Yang kami kemarin sampaikan terutama adalah skor tanggap bencana. Jadi jangan kalau kita melihat isinya sepertinya masih belum tahu itu apakah suratnya tertahan di level kabupaten atau kecamatan sehingga tidak masuk ke kepala desa. Tapi sepertinya laporan mengenai mitigasi bencana ke Kementerian Desa belum sepenuhnya lengkap. Padahal ini hal yang paling penting dan mungkin sudah banyak dilakukan, tetapi tidak terekspos di dalam pendataan, yaitu jalur evakuasi. Itu kan hal yang paling mudah itu. Jadi jalur evakuasi, kemudian perlengkapan keselamatan ini mungkin butuh dana, tapi peringatan dini dengan selalu siap-siap, selalu berhubungan, ada BPBD yang selalu terkoneksi dengan desa, itu sebetulnya sudah masuk di dalamnya. Makanya ini penting untuk bagian skor tanggap bencana itu supaya desa lebih aware, ya, dan lebih yakin bahwa di dalamnya ada hal-hal seperti itu gitu. Dan itu masuk, ya, karena kalau melihat jumlahnya sepertinya undercounting gitu. Apalagi ketika ditanya BPS,
jumlah-jumlah di BPS untuk bagian bencana ini lebih rendah daripada isian di IDM. Dengan pertanyaan yang sama begitu. Artinya apa? Artinya ketika ditanya BPS mungkin perangkat desa atau sekdesnya atau kadesnya kemudian mungkin tidak tahu atau bagaimana sehingga menjawab tidak ada seperti itu. Makanya dari awal tadi kami sampaikan penting kalau sudah selesai dan sudah diverifikasi, sudah diokekan oleh pemerintah kabupaten, itu supaya di-download dan disampaikan kepada kepala desa. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan lain, itu mudah bagi kepala desa untuk menjawab dengan relatif tepat. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan di awal, yang hal-hal yang tadi itu seringkali dicermati betul-betul cermat sampai ke level kabupaten, bahkan ada yang sampai ke level provinsi. Misalnya di Kalimantan Barat itu dicermati sampai level provinsi. Nah, tapi banyak pertanyaan lain itu tidak dicermati dan kita sudah mendapatkan indikasi bahwa ada yang jumlahnya itu persis sama sampai ke level nasional antara 2021 dan 2020. Jadi itu artinya menggunakan angka di 2020 untuk kemudian disampaikan di 2021. Apakah mungkin bisa sama? Ya, memang mungkin ada yang sama. Tapi kalau jumlah anak yang lahir kan mestinya nggak akan sama antara 2 tahun itu. Gitu. Jadi perlu dilihat dipastikan supaya jawaban dari yang lain, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang lain itu juga valid. Ya, jawaban dari pertanyaan yang lain ini juga valid. Jumlah penduduk ini selalu tidak pernah pasti, maka dipastikan yang terakhir kalinya. Kalau sudah selesai dan tuntas SDG desa, kalau usul kami gunakan itu, karena sudah pernah teruji di paling tidak di lebih dari 5 kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu. Pada waktu itu yang paling cocok menggunakan SDG desa. Kecuali kemarin ketika Delta sudah COVID-19 varian Delta itu membuat sebagian dari penduduk desa itu meninggal, yang mungkin jumlahnya jadi menurun. Tapi ini jumlah yang paling cocok menggunakan hasil SDG desa yang terakhir. Kemudian struktur usia, nah ini hal-hal yang kenapa di dalam PODES potensi desa sejak tahun 2005 itu dihilangkan hal-hal seperti ini, karena ketika dijumlahkan sampai level nasional itu jumlahnya melebihi jumlah penduduk nasional, luas dan sebagainya, itu seperti itu. Makanya ini tantangan bagi desa sebetulnya supaya memberikan yang tepat. Nah, beberapa hal yang tidak banyak dilihat itu padahal kemudian dipakai secara nasional, ya, itu antara lain adalah konvergensi stunting. Ya. Jadi konvergensi stunting, gizi buruk ini dilihat sampai level nasional. Ya. Jadi ketika menjawabnya tidak pas gitu, maka angkanya kemudian menjadi aneh di level nasional. Tapi karena ini tidak masuk di dalam penghitungan IDM, itu acap kali tidak dicermati. Makanya untuk tahun 2022 ini tidak ada cara lain, mencermatinya harus pada level desa. Jadi pada level supra desa itu, karena kemudian akan masuk ke birokrasi dan kecenderungannya seperti itu, ya. Maka paling tidak untuk mencegahnya di level desa ini harus yakin sudah betul. Ya. Jadi titik kritisnya itu ada di level desa. Ya. Jadi
Ini semua yang kemudian akan digunakan untuk kebijakan konvergensi stunting. Ya. Nah, ini harus sangat tepat. Ya. Lebih baik menggunakan data yang paling dipercaya, meskipun itu nilainya rendah, daripada perkiraan. Ya. Jadi kalau pakai perkiraan pun, sampai muncul perkiraan, ditanyakan kepada ahlinya, misalnya bidan desa atau kader posyandu atau puskesmas, sampai ke level yang paling bawah. Itu salah satu cara taktik lapangan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan di sini. Sebetulnya ini harusnya sangat mudah, karena data ini data yang memang bagian yang harus dikumpulkan di level kader posyandu seperti itu. Tapi kadang-kadang ini tahu munculnya tiba-tiba di 2 tahun lalu bisa persis sama, itu satu hal yang mustahil sebetulnya. Kemudian akses, nah ini selalu ada pertanyaan dari mana itu aksesnya. Kalau kesulitan memang ini akses terdekat ya, kalau sampai keluar desa ya dari balai desa biasanya, kalau sensus di level desa seperti itu. Kemudian tingkat pendidikan sebagian besar penduduk desa, nah ini sebetulnya semuanya sudah di level SDG desa. Jadi strategi untuk mengabstraksi itu memang kemudian mencari dominan, ya. Apa yang dominan begitu. Jadi tingkat pendidikan sebagian besar atau dominan dari penduduk desa, maka munculnya seperti itu. Ya. Kemudian, nah kalau yang seperti ini, yang tidak dominan ini yang seringkali dipertanyakan di level nasional, bukan di IDM ya, tapi di Podes itu sering dipertanyakan kalau sampai muncul angka yang seperti ini. Ya. Itulah sebabnya ada inisiatif menyusun SDGs desa, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini, bagaimana kalau dia ada BNM by address, kan tidak ada yang akan membantah lagi. Tapi kalau dituliskan angkanya begitu, tidak BNM by address, selalu akan muncul yang skeptis mempertanyakan apakah benar itu. Ya kalau sudah BNM by address, kalau nggak percaya kita datang ke orang itu, ya ke anak tersebut gitu, karena sudah ada BNM by address. Tapi di level di level desa itu seperti ini, ya. Makanya kemarin kesenggol sedikit codingnya. Jadi kalau sedang diperbaiki supaya di SDG desa tiap admin desa sudah bisa mendownload. Usul kami data level individu, warga, dan data level keluarga, sehingga pertanyaan-pertanyaan tentang jumlah-jumlah ini bisa disusun dengan lebih pasti gitu. Tidak perkiraan ya, tapi sudah lebih pasti. Kalau infrastruktur itu tentu saja relatif pasti ya, karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlah warga, jumlah keluarga, kalau sudah jumlah seperti itu sering nilainya itu kalau tidak terlalu tinggi kemudian terlalu rendah. Kemudian untuk hal-hal yang lain, saya kira yang paling penting itu di konvergensi stunting, karena itu yang yang di beberapa waktu lalu itu angkanya kemudian menjadi aneh di level nasional, ya. Jadi perlu dicek itu. Kalau yang lain ini karena memang dibutuhkan dalam IDM, biasanya ditangani dengan betul, dicek dengan betul. Meskipun seperti ini jumlah, tapi kan pertanyaannya bukan jumlah penyandang cacat. Yang ada kan di sini kan kebutuhan khusus atau difabel, yang ditanyakan kan ada SLB atau tidak, jadi aman. Tapi kalau ingin mengetahui secara pasti jadi penting. Jadi pernah salah satu presentasi menggunakan data desa dan menggunakan data dari Kementerian Sosial, itu jumlahnya terpaut jauh. Dan data di level desa itu jauh lebih rendah. Kalau tadi misalnya data bencana di level desa, IDM lebih tinggi dari Podes gitu. Tapi data ini
penyandang kebutuhan khusus ini lebih rendah dari Kementerian Sosial. Makanya ini mungkin yang paling penting bukan soal rendah dan tingginya, tapi kemudian dipastikan memang jumlahnya sekian di desa gitu. Jadi kebayang siapa orangnya, kalau jumlahnya masih di bawah 100-an sebetulnya aman untuk menanyakan siapa orang per orang, sehingga bisa lebih pasti gitu. Kemudian ini rumah layak huni menggunakan dana desa ini tambahan-tambahan yang memang dipastikan. Mengapa? Karena kita mengetahui kalau mengukur kemiskinan menggunakan model DTKS, maka rumah layak huni itu bisa menghitung sampai lebih dari 70% indikator kemiskinan. Meskipun ketika nanti diukur dengan data BPS, yang paling penting adalah penghasilan ya, bukan kondisi aset seperti itu. Ini dulu di Podes tahun 99, kemudian 2003, kondisi rumah seperti ini sangat detail. Kemudian dianggap sudah tidak masalah lagi di desa, kemudian dibuat yang lain. Kemudian ini soal air minum, saya kira sudah seperti tadi, sampah. Kemudian informasi, kita sudah sama-sama tahu tadi bagaimana pentingnya internet, sampai ada tiga pertanyaan yang saling bertaut. Kemudian untuk ekonomi, kita juga melihat tadi bagaimana jumlah dari industri ini nanti akan dibagi dengan keluarga. Kemudian beberapa pertanyaan pasar yang nanti akan berkaitan dengan jumlah warganya. Kemudian tentang BUMDes yang kemudian ini makin detail ini ya pertanyaannya, seperti di tahun lalu sebetulnya sudah ya seperti biasa, lebih bagus detail daripada bertanya yang umum tapi tidak punya basis detailnya. Dan BUMDes kan satu desa satu ya, sehingga ini mudah untuk mengisinya gitu. Kemudian yang sering banyak salah ketik itu BUMDesnya tahun berapa, aktif atau tidak. Disebut tidak aktif, tapi ada BUMDesnya, ada mestinya kalau tidak aktif banyak yang kosong gitu. Jadi jawaban-jawabannya yang harus konsisten untuk BUMDes ya. Kemudian jumlah orang sepertinya keliru aset karena jumlahnya terlalu banyak, dan aset sepertinya ada yang keliru orang sehingga jumlahnya terlalu sedikit. Jadi ini hal-hal yang harus diteliti ya. Jadi kalau usul kami ya tidak ada cara lain, harus dari desa ya. Kemudian setelah itu dari pendamping di level di atasnya, mentoringnya atau sesama pendamping di level desa itu kemudian saling mencek satu persatu. Seperti biasa itu strategi mahasiswa kalau mau ujian skripsi, supaya temannya yang melihat sehingga bisa mengetahui kalau ada salah-salah ketik dan sebagainya. Ini hal-hal yang ada tambahan-tambahan ini yang di bagian belakang, karena memang ada kebutuhan informasi tambahan yang kemudian dibutuhkan di level nasional ya. Jadi kenapa ada tambahan-tambahan pertanyaan seperti tadi ya, karena memang dibutuhkan di level nasional. Tapi sebanyak-banyaknya tambahan pertanyaan kalau nggak ada realnya di desa kan tinggal dilewati saja ya. Nah yang paling penting adalah setelah ini selesai, kembali lagi jangan lupa untuk di download, di print, disampaikan kepada pemerintah desa.